Shalom sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya atau Rehat edisi 15 Oktober 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongannya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan apapun juga. Semuanya itu karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Buka hati rohani kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan rohani kami setiap hari, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Markus pasal 10, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Firman Tuhan demikian, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Tema renungan harian Toraya hari ini adalah berserulah. Dalam bahasa Toraja, metambako. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu, tepatnya bulan September 2022, saya menonton televisi tentang acara kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Maluku Utara. Kunjungan tersebut disambut hangat dan antusias oleh ribuan masyarakat setempat yang rindu melihat dan bertemu dengan presiden yang dicintainya. Satu hal yang sangat menarik perhatian orang banyak, di mana ada seorang anak perempuan siswa SMP yang berlari-lari mengejar presiden sambil berteriak-teriak, "Bapak Jokowi, Bapak Jokowi," tanpa memperdulikan petugas pengamanan presiden yang berlapis-lapis dan sangat ketat. Dengan usaha keras dan percaya diri, anak tersebut berhasil bertemu langsung dengan presiden sambil menangis terseduh-seduh dan memegang kertas karton yang bertuliskan, "Peluk saya, Pak." Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi dijelaskan bahwa ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama muridnya, orang banyak berbondong-bondong mendekatinya. Di sana ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus yang sangat ingin berjumpa dengan Yesus. Namun ia tidak berdaya karena banyaknya orang, sementara ia tidak bisa melihat. Lalu apa yang dilakukan Bartimeus?
Ia berseru dengan keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Karena dianggap mengganggu dan tidak sopan, maka beberapa orang menyuruhnya diam. Namun ia justru semakin keras berteriak memanggil Yesus. Lalu berhentilah Yesus dan menyuruh orang untuk membawa Bartimeus kepadanya. Lalu kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Maka Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman Bartimeus menyelamatkan dan ia dapat melihat. Demikianlah juga kita, jika kita berseru dengan iman yang sungguh kepadanya, maka ia akan mendengar keluh kesah kita. Mazmur 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kemampuan kami untuk memahami firman Tuhan ini sangatlah terbatas. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mampu memaknai bagaimana seorang Bartimeus yang buta dengan iman ia berseru kepada Yesus, meminta belas kasihan supaya ia dapat melihat. Maka ia pun melihat. Biarlah iman kami juga ketika kami dalam pergumulan, kami dapat berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Bapa kami di surga, kami serahkan semua pelayanan kami di Jemaat Tangerang. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sabara sebagai Gembala Jemaat, berkati para majelis, pengurus OIG, panitia pembangunan, panitia HRG, tim kerja pemilihan majelis, dan tim-tim lainnya. Biarlah boleh sama-sama mengangkat pelayanan ini dengan rasa tanggung jawab dan sukacita, sehingga semua program di gereja kami boleh berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati dan tolong semua pergumulan dan kerinduan hati kami semua. Yang sakit sembuhkan ya Tuhan, yang berduka hiburkan, yang mencari pekerjaan berikan pekerjaan yang terbaik, yang dalam bangku pendidikan berikan kemampuan, yang bekerja Tuhan berkati. Cukupkanlah segala kebutuhan kami hari ini Tuhan, yang berbahagia sempurnakanlah kebahagiaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa kami jauhkan dari segala bencana-bencana alam, berkati ekonominya, jadikan bangsa kami yang bersatu untuk membangun negara ini menjadi negara yang adil dan yang makmur. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, dari presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lainnya, serta unsur-unsurnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan roh akan takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan, dapat menjalankan roda pemerintahan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati TNI dan Polri di dalam menjaga keamanan, menjaga ketertiban, sehingga negara kami ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengampuni akan dosa-dosa bangsa kami, dosa-dosa pemerintah kami, dan dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah harapan, syukur dan doa kami, biarlah terjadi seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah rehat kita hari ini, tetaplah berseru kepada Tuhan atas segala pergumulan kita. Tetaplah setia sebagai pelaku firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Salam.